Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmat Nyawa Turahan, YouTuber ojol dari Tanjung Priuk. Ini saya lagi di tepi danau ya, namanya Danau Cincin, yang letaknya nggak jauh dari rumah saya, masih satu kelurahan, yaitu Kelurahan Papanggo. Danau ini luasnya sekitar 5.000 meter persegi, dan kebetulan di danau ini nanti di sampingnya akan dibangun, bahkan sudah berlangsung ya, pembangunan stadion yang bertaraf internasional, yang sementara ini namanya stadion yang terletak di Taman BMB Sunter, tapi masih satu kelurahan dengan tempat tinggal saya. Begini ya, saya ingin melanjutkan kisah kehidupan saya yang ada hubungan dengan nama Nyawa Turahan. Peristiwa ini terjadi kira-kira saya berumur masih di masa SD ya, kurang lebih kelas 4 atau 5, tepatnya saya lupa. Saya itu ikut sama mbah saya yang keadaannya sudah tua ya, dia tidak punya anak, hidup sendirian. Sebenarnya sih bukan mbah asli ya, mbah kalau orang Jawa namanya mbah keponakan, tapi semua saudara saya yang laki-laki itu hampir semua pernah ikut dia itu untuk membantu mengambilkan air. Kalau zaman dulu kan belum ada sumur ya, jadi segala kebutuhan air itu ngambil dari sungai yang letaknya ya cukup jauh. Itulah makanya saudara saya laki-laki itu hampir semuanya pernah ikut beliau. Di suatu saat mbah saya itu ingin memasak, tapi kayu bakarnya itu habis. Saya berinisiatif itu ya, membelah kayu-kayu yang ukurannya besar untuk buat masak di dapur ya. Saya itu berinisiatif untuk membelah, supaya dibelahin dulu ya, supaya bisa kecil-kecil dan bisa dimasukkan ke tungku yang buat masak ya, dengan alat yang namanya perkul. Kalau orang Jawa pasti tahu namanya perkul itu. Kalau anak-anak sekarang mungkin taunya kampak. Hampir sama sih, sama perkul, cuman ukurannya lebih besar dan ada pegangannya itu juga lebih panjang. Saya berinisiatif membelahin kayu itu ya, supaya bisa bermasak dengan alat perkul tersebut. Pas saya mau mengayunkan itu perkul, tentunya dengan sekuat tenaga ya, supaya bisa belah kayu itu. Saya mengayunkan itu ternyata nyangkut sama jemuran, tambang jemuran ya. Saya ayunkan sekuat tenaga, ternyata nyangkut di tambang jemuran, dan akhirnya apa, itu perkul mental di jidat saya atau di kepala saya. Waduh, itu rasanya langsung nyut. Mbah saya sih nggak tahu karena dia di dalam, tapi ya itulah, alhamdulillah tidak terjadi apa-apa walaupun kena perkul ya, tapi bagian bawahnya, bagian belakangnya itu kan nggak tajam, tumpul. Tapi kalau kena kepala ya lumayan juga. Setelah masa sebagian yang
kembali lagi saya ternyata masih sehat. Kemudian saya tidak bilang sama mbah saya, cuman dia saya rasakan sendiri aja. Rasanya pusing kepala karena kena hantaman rekul yang saya ayunkan dengan sekuat tenaga ya. Udah saya simpan sendiri aja lah itu rasa sakit itu. Karena kalau saya bilang nanti rasa khawatir apa rasa apalah, sehingga saya memutuskan untuk tidak lapor. Kemudian peristiwa yang lain ya yang membuat saya itu nyari sebutan saya itu, kenapa kok sebutannya Nyawa Turahan, seakan-akan dengan sebutan itu nggak bersyukur, tapi sebaliknya kata saya, bukan tidak bersyukur dengan mengingat-ingat peristiwa yang itu justru meningkatkan rasa syukur saya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi yang saya bilang kemarin waktu menceritakan saya ketimpa spleker bersama bambunya, masih itu bahkan saya belum sekolah SD. Peristiwa yang lain ya, saya itu pernah jatuh ya dari wungwungan rumah. Wungwungan itu apa ya? Kalau bahasa Indonesianya itu langit-langit rumah lah. Kalau di kampung itu biasanya rumahnya berbentuk joglo atau pencu. Dan biasanya bagian atasnya yang menjulang menjorok ke atas itu, kalau orang petani kalau pas waktunya panen jagung ya, itu ruangan bisa buat menyimpan jagung supaya awet dan kering ya, nggak usah jemur. Suatu ketika saya itu disuruh oleh ibu saya, namanya itu kalau itu menggantang jagung. Jadi jagung itu diikat ya, kalau orang dulu tuh namanya diombyoki. Satu ombyok itu kira-kira berisi 20 atau 10 lah ya, pastinya lupa, yang penting diikat supaya bisa disangkutin atau ditaruh di bambu yang disusun di atas langit-langit itu ya. Jadi jagung itu dilemparkan dari bawah, saya yang di atas itu menerimanya, disusun dulu. Kalau udah banyak baru digelar, namanya dijejer ya, satu ombyo itu dengan bambu yang ditidurkan ya, direbahkan gitu ya, bisa disangkutin jagung itu. Nah, tak kenapa saya itu nginjak salah satu bambu itu, bambu itu berputar, jadi saya kepleset, guling dan jatuh akhirnya. Wah, itu anak sekecil itu waktu masih usia SD lah, sekitar berapa ya, 9-10 tahun lah, itu jatuh ya dari ketinggian kira-kira itu ya, cara 2,5 sampai 3 meter ya. Kalau rumah-rumah kampung itu memang nggak begitu tinggi. Itu saya sama ibu saya berdua, ternyata saya jatuh. Saya nggak inget apa-apa ya, inget-inget itu sayup-sayup tangisan ibu saya ya. Aduh, apa yang dikatakan ibu, lele kowe kok ketolo-tolomen uripmu. Nah, itu saya biar bisa diam aja, tapi saya nggak menangis karena ya mungkin nggak bisa menangis kali ya, saking itu ya, kata orang itu mungkin pingsan ya, gitulah. Salah satu kisah saya ya, yang mungkin sebagian orang sih tidak menarik, tapi bagi saya itu bukan masalah menarik tidak menariknya. Nah, tujuan
saya itu yaitu untuk meningkatkan rasa syukur bahwasanya saya itu sampai sekarang itu masih diberi hidup sampai sekarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya mengucapkan rasa syukur saya. Dengan rasa syukur itu mungkin nanti nikmat-nikmatnya lain akan ditambahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah ya yang sementara kisahnya, nanti masih banyak peristiwa-peristiwa yang lain itu yang lebih mengerikan ya bagi saya ya. Kita nanti tunggu kisah-kisah berikutnya. Untuk sampai sekarang ini untuk cukup sekian dulu. Jangan lupa ya kawan, subscribe, like, and share. Gak apa-apa, itu kan gratis ya, gratis gak apa-apa, dan itu sebagai mungkin bisa menjadikan amal ibadah Anda. Saya Rahmat, si Nyomo Turuhan, YouTuber ojol dari Tanjung Priok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.